Halo semuanya, selamat datang. Wah, milih laptop buat kuliah itu kadang bisa bikin pusing kepala kan? Banyak banget pilihannya. Tapi tenang aja, di sini kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu buat nemuin laptop yang pas banget buat nemenin perjalanan kuliah kamu. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebelum kita ngomongin spek, port, atau prosesor, pertanyaan paling penting itu sebenarnya yang ini. Kenapa? Ya karena laptop terbaik buat mahasiswa desain grafis pastinya beda banget sama laptop buat mahasiswa sastra. Betul banget. Jadi jangan langsung lari ke toko elektronik. Perjalanannya justru dimulai dari diri kamu sendiri. Paham apa yang benar-benar kamu butuhin, itu langkah pertama yang paling krusial. Nah, buat ngebantu kamu, coba deh jawab 5 pertanyaan kunci ini. Pertama, jurusan kamu apa? Ini penting, soalnya kalau kamu anak teknik atau desain grafis, artinya kamu butuh performa visual yang tinggi. Jadi kartografis atau GPU jadi pertimbangan. Kedua, kamu suka main game? Nah, ini juga butuh spek dewa. Ketiga, apa kamu bakal bikin konten kayak video atau podcast? Ini juga butuh tenaga ekstra. Keempat, seberapa sering laptopnya bakal kamu bawa-bawa? Ini nentuin soal berat dan ukuran. Dan terakhir, ada nggak software wajib dari kampus? Pastiin laptop pilihan kamu bisa ngejalaninnya. Jawaban dari semua ini bakal jadi peta buat kamu. Poin ini jujur aja sering banget kelupaan. Kamu beli laptop kan bukan cuma buat semester pertama, tapi buat beberapa tahun ke depan. Teknologi itu cepet banget berkembang. Jadi, milih laptop yang speknya agak lebih tinggi dari kebutuhan sekarang, itu adalah investasi pinter buat jangka panjang. Oke, sekarang kita ngomongin yang sedikit teknis nih, yaitu dalemannya laptop. Kalau laptop itu ibarat tubuh, maka CPU atau prosesor itu jantungnya. Semua performa, kecepatan, dan kemampuan multitasking itu bergantung sama komponen kecil tapi super kuat ini. Dan ini dia nih, rekomendasi yang paling sering jadi patokan. Prosesor kayak Intel Core i5 atau i7 atau yang setara dari merek lain, itu sering dianggap sebagai jaminan performa. Ini bisa banget kebantu kamu ngelewatin tugas-tugas kuliah yang kadang beratnya minta ampun. Coba kita bedah lebih dalam ya. 1. Performa unggul. Maksudnya, aplikasi berat kayak buat ngedit video atau software analisis data yang rumit bisa jalan mulus tanpa lemot. 2. Multitasking lancar. Coba deh bayangin, kamu lagi riset online dengan puluhan tab kebuka, sambil ngetik laporan, sambil dengerin musik. Nah, prosesor yang kuat bisa nangani itu semua. Dan 3 yang tadi kita bahas, future proofing. Ini mastiin laptop kamu nggak jadi lemot setelah 1 atau 2 tahun dipakai. Oke, dalamannya udah beres. Sekarang, kita lihat luarnya, fisiknya. Laptop itu kan bakal jadi teman setia kamu di kampus, jadi bentuk dan ukurannya harus pas sama gaya hidup kamu, yang pastinya dinamis. Secara umum, ada 2 pilihan utama. Clamshell itu desain laptop klasik yang kita semua tahu, yang buka tutup biasa. Biasanya andal dan portnya lebih banyak. Nah, di sisi lain ada 2-in-1 yang nawarin fleksibilitas luar biasa. Bisa jadi laptop buat ngerjain tugas, terus bisa dilipat jadi tablet buat baca e-book atau nonton film. Tipe 2-in-1 yang pertama itu namanya convertible. Keyboardnya nempel terus, nggak bisa dilepas, tapi layarnya itu loh, bisa diputar 360 derajat. Ini asik banget buat presentasi di depan kelas, tinggal lipet jadi mode tenda, atau buat kerja kelompok. Nah, tipe kedua ini yang bisa dilepas. Sesuai namanya, keyboardnya bisa kamu copot total, jadi dapat pengalaman tablet yang beneran. Ringan banget, praktis banget buat nyatet di kelas atau sekedar browsing di kafe. Sekarang ngomongin ukuran. Kalau kamu tim yang penting enteng dan gampang dibawa, layar 11-13 inci itu juaranya. Kalau layar 17 inci, itu udah kayak pengganti desktop. Performanya mantap, tapi ya berat. Nah, yang di tengah-tengah, 15 inci, ini sering banget jadi pilihan paling pas. Keseimbangan terbaik antara layarnya yang nyaman di mata dan masih enak buat dibawa-bawa. Prosesor udah, bentuk juga udah, tapi belum selesai. Ada beberapa detail kecil lain yang ternyata dampaknya besar banget buat pengalaman kamu sehari-hari. Yuk kita bahas cepat. Pertama, RAM. Gini deh, bayangin RAM itu kayak meja kerja kamu. Makin besar mejanya, makin banyak dokumen yang bisa kamu buka barengan tanpa berantakan. Buat mahasiswa, 8 GB itu udah awal yang bagus banget. Tapi kalau bisa dapat 16 GB, wah itu ideal buat multitasking berat. Selanjutnya, ada penyimpanan atau memori jangka panjang. Zaman sekarang, usahain banget pilih laptop yang pakai SSD. Kenapa? Karena bedanya kerasa banget. SSD bikin laptop nyala dalam hitungan detik, buka aplikasi hampir instan, dan lebih tahan banting dibanding HDD biasa. Terus, jangan lupain port. Ini gerbang laptop kamu ke dunia luar. Port USB-A yang biasa itu wajib lah ya. Port HDMI buat presentasi ke proyektor. Penting banget. Kalau kamu suka fotografi, pembaca kartu SD itu ngebantu banget. Dan coba deh perhatiin port modern kayak USB-C atau Thunderbolt yang bisa transfer data super cepat sekaligus nge-charge.
Baik, setelah semua info tadi, mungkin kamu agak pusing ya? Tenang, sekarang kita satuin semuanya jadi sebuah panduan praktis. Anggap aja ini contekan spesifikasi buat mulai pencarian kamu. Nah, ini dia titik awal yang paling aman. Kita merekomendasikan minimal prosesor sekelas Intel Core i5, RAM 8GB, dan layar 15 inci. Buat penyimpanan, idealnya dapat kombinasi SSD minimal 128GB buat sistem biar ngebut, dan HDD 1TB buat nyimpan semua file tugas, film, dan lain-lain. Spesifikasi ini udah jadi landasan yang kuat banget buat kebutuhan kuliah. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan bekal pengetahuan ini, kamu udah siap buat mulai berburu. Ingat ya, laptop terbaik itu bukan yang paling mahal atau paling canggih, tapi yang paling pas buat kamu, buat jurusanmu, gaya hidupmu, dan ambisimu. Selamat mencari!